warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ini sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Nah, siap untuk belajar? Siap. Baik ya, sebelum kita belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pak Guru minta kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Lipat tangan di atas meja. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa tadi yang sudah kita bacakan ya, Allah mudahkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik ya, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran anak sekalian ya. Aprianka Ayusari, Saya Pak. Arya Sakaria, Hadir Pak. Alif Setiansa, Hadir Pak. Dega Dera Saputra, Hadir Pak. Pasa Pratama, Hadir Pak. Guntur Husni, Hadir Pak. Indah Lestari, Hadir Pak. Juliana Insani Arifin, Hadir Pak. Reza Fahmi, Hadir Pak. Reski Maulian Putri, Hadir Pak. Sapani Regita, Hadir Pak. Saskia Konita, Hadir Pak. Sulaiman, Hadir Pak. Sera Dwi Handika. Hadir Pak. Alhamdulillah, semuanya hadir? Hadir. Hadir semuanya? Hadir. Baik ya, kita akan untuk meningkatkannya rasa nasionalisme kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa di antara anak-anak yang mau membantu Pak Guru memimpin lagu nasionalnya? Oh, silakan. Sapani Regita. Tepuk tangan dulu untuk teman kita, Sapani. Ya, silakan anak-anak diminta berdiri dulu. Jangan semangat ya. Hiduplah Indonesia Raya. Siap mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
Ketika kita berada di rumah atau di lingkungan rumah, tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan rumahnya? Ya, ya dari kelompok Kamboja, pasang. Ya, dari kelompok Melati, mangga. Dari kelompok Matahari, ya kelapa atau lidah buaya. Dari kelompok Anggrek, ya jambu. Ya, semua yang anak-anak sebutkan tadi itu semuanya adalah tumbuhan. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya tumbuhan. Selanjutnya coba diingat kembali. Ketika anak-anak dari rumah menuju ke sekolah, di sepanjang perjalanan tumbuhan apa saja yang anak-anak lihat? Ya. Dari kelompok Anggrek, Arya Zakaria. Ya, rumput. Dari kelompok Kamboja, Guntur Rusni. Ya, pohon kelapa. Dari kelompok Melati, ya, bunga. Dari kelompok Matahari, jambu. Ya, apa untuk kita semuanya? Jadi, itu adalah tumbuhan yang anak-anak jumpai di sepanjang perjalanan. Selanjutnya coba kita lihat lingkungan sekolah kita. Tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita sekarang? Ya, coba dari kelompok Kamboja, Guntur Rusni. Ya, pepaya. Dari kelompok Anggrek, ya, Arya Zakaria. Ya, jambu. Dari kelompok Melati, Stefani. Ya, pepaya. Dari kelompok Matahari, ya, bunga. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, semua yang anda sebutkan tadi ini adalah namanya tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik, berkaitan dengan tumbuhan, anak-anak, bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan memperhatikan video, ya, siswa dapat menyebutkan cara beradaptasi tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, nantinya dengan kita mengamati video ini, siswa dapat menyelesaikan tugas tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan benar. Paham? Nah, tepuk semangat dulu untuk kita semua. Tepuk semangat. Inilah ya. Jadi, baik anak-anak sekalian, kita Pak Guru akan memperlihatkan video yang akan menyajikan, ya, tentang habitat tumbuhan atau cara tumbuhan beradaptasi. Ya. Habitat tumbuhan dan cara tumbuhan melindungi dirinya. Perhatikan videonya dengan baik ya. Simak dengan baik. Yaitu 1. Nitrofit. Tumbuhan nitrofit merupakan tumbuhan yang hidup di air. Contohnya kangkung, teratai, kenteng kodok, dan lain-lain. Kedua, higrofit. Tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Contohnya tumbuhan paku pakuan. Yang ketiga, xerophyt. Tumbuhan xerophyt merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya lidah buaya, kaktus, dan lain-lain. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk melindungi dirinya. Bagian tubuh yang digunakan untuk melindungi diri pada setiap tumbuhan tersebut berbeda-beda. Berikut beberapa contoh tumbuhan dan cara melindungi dirinya. Pohon bambu. Ciri khusus dari bambu adalah mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan getar. Bulu-bulu halus ini terdapat pada tunas bambu untuk melindungi tunas sehingga tumbuh menjadi bambu dewasa. Pada saat masih muda, hampir seluruh batang bambu dilapisi oleh bulu halus.
Namun setelah tua, bulu halus itu hilang dengan sendirinya. Pohon jati. Pohon jati Daun pohon jati dapat gugur dengan sendirinya di musim kemarau. Manfaat menggugurkan daun atau yang disebut juga dengan merambat ini adalah untuk mengurangi penguapan, sehingga persediaan air di dalam batang pohon jati mencukupi walaupun di saat tanah sangat kering sekalipun. Mawar. Batang tumbuhan mawar memiliki duri yang disebut spina. Duri berfungsi untuk melindungi diri dari berbagai macam serangan musuh. Sedangkan bunganya berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk membantu dalam proses penyerbukan. Kaktus. Tak fokus ya. Kaktus memiliki ciri khusus, Baik. di antaranya batang seperti spons yang berfungsi menyerap serta menahan air yang terdapat di dalam batang kaktus. Tumbuhan ini pada tubuhnya terdapat duri. Bentuk duri pada daun tumbuhan kaktus berguna sebagai pencegah penguapan yang berlebih pada tumbuhan ini. Terdapat lapisan pada batang tumbuhan kaktus, yakni lapisan serpilit yang mampu menahan panas sinar matahari. Sementara itu, kaktus juga memiliki akar yang panjang yang berfungsi untuk mendapatkan air yang ada di dalam tanah yang dalam. Teratai. Tumbuhan teratai memiliki rongga pada batangnya yang berfungsi untuk membuat teratai bisa mengapung di atas permukaan air. Rongga tersebut juga berfungsi untuk mengangkut oksigen ke dalam batang dan akar serta untuk mempertahankan pernapasan meskipun batang, daun, dan akarnya selalu terendam air. Selain itu, tumbuhan teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempermudah proses penguapan air dan juga berguna untuk penyerapan cahaya matahari. Kantong semar. Tumbuhan ini memiliki semacam kantong yang di dalamnya berisi nektar. Manfaat kantong ini adalah untuk menjebat serangga dan mencernanya. Kantong semar adalah salah satu tumbuhan karnivora. Tumbuhan Venus. Ciri khusus dari tumbuhan Venus adalah daunnya dapat berbentuk dua lempengan seperti engsel dan berbulu yang berfungsi untuk menunggu mangsanya. Saat serangga menyentuh bulu-bulu pekat pada daunnya, maka seketika itu daun pun akan menutup dan serangga yang terperangkap di dalamnya akan dicerna dan diserap sebagai nitrogen. Pohon bakau. Tanaman bakau tumbuh di sepanjang pantai dan tanah berlumpur dengan kandungan oksigen yang sedikit. Selain itu, bakau juga hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Tanaman bakau memiliki ciri khusus sebagai berikut. Bakau memiliki daun yang dapat mengeluarkan kelebihan garam. Bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk menegakkan pohon ketika terkena ombak. Perhatikan ya. Akar bakau juga melindungi pantai dari agresi air laut. Bakau memiliki akar nafas yang berfungsi mengambil oksigen. Tumbuhan putri malu. Ciri khusus tumbuhan ini adalah daunnya yang dapat menutup ketika ditutup. Dahannya halus, bercabang, dan berduri tajam. Duri berfungsi untuk melindungi diri dari hewan herbivora yang ingin memakannya. Bunga bangkai. Bunga bangkai yang sudah mekar
memiliki bau yang sangat busuk seperti bangkai. Manfaat bau busuk tersebut adalah untuk menarik para serangga untuk mendekatinya. Dan secara tidak sadar, serangga tersebut telah membantu proses penyerbukan bunga bangkai. Pohon kelapa. Pohon kelapa memiliki ciri khusus pada buahnya, yaitu memiliki serabut yang sangat keras dan tebal. Manfaat serabut tersebut adalah untuk menjaga isi buah kelapa supaya tidak cepat busuk dan mampu mengapung di air. Ini dikarenakan pohon kelapa yang kebanyakan tumbuh di pantai, buahnya bisa jatuh ke pantai dan terbawa arus selama berbulan-bulan hingga menemukan daratan yang cocok untuk dijadikan tempat berkecambah. Bunga matahari. Bunga matahari selalu menghadap ke arah matahari. Manfaat pergerakan bunga tersebut adalah supaya semua daun mendapatkan pasokan sinar matahari yang cukup. Pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar gantung yang besar dan kuat. Manfaat akar gantung ini adalah untuk membantu pohon beringin mendapatkan pasokan uap air dan gas. Demikianlah beberapa contoh tumbuhan dan cara melindungi dirinya. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ya, baik ya. Sudah diperhatikan video semuanya? Masih semangat? Masih. Ya, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Alhamdulillah ya, masih tetap semangat. Baik, tadi kita sudah melihat video yang sudah ditampilkan ya. Ya, videonya tentang apa? Ya, tumbuhan dan cara tumbuhan beradaptasi ya. Dari video yang ditampilkan, dari video yang kita putar secara bersama-sama dan kita sudah memperhatikan ya. Ada yang kurang jelaskan dari video yang sudah Pak Guru putar pada hari ini? Ya? Ada? Jelas semuanya? Jelas tidak? Baik, coba sekarang Pak Guru tanya satu ya. Tadi ada tumbuhan kangkung ya. Tumbuhan kangkung itu hidupnya di mana atau habitatnya di mana? Air ya. Di air. Ada tadi satu pohon jati ya. Pohon jati itu bagaimana cara menyesuaikan dirinya? Ya, menggugurkan daunnya pada musim panas ya, kemarau ya. Baik. Jadi semuanya sudah jelas? Baik. Kemarin kita sudah membuat kelompoknya. Kelompok yang terdiri dari kelompok matahari, kelompok melati, kelompok anggrek, dan kelompok Kamboja. Kemarin juga kalian sudah menentukan ketua kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok matahari siapa? Ya, Elsa Amelia. Kelompok melati siapa ketuanya? Ya, Aprianka. Kelompok anggrek siapa ketuanya? Ya, Indah Lestari. Kelompok Kamboja siapa ketuanya? Ya, Guntur Rusni ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKS-nya ya. Lembar kerja siswa ya. Yang mana nanti anak-anak diminta untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya ya. Nah, siap berdiskusi? Siap. Dalam diskusi nanti Pak Guru akan mengambil nilainya ya. Adapun guru yang akan mengambil nilainya yaitu santunya, pedulinya, dan tanggung jawab ya. Tanggung jawab secara bersama-sama dalam mengerjakan tugas kelompok ya. Sekarang guru bagikan RKS-nya ya.
Sudah diterima LKS-nya semuanya? Sekarang silakan didiskusikan ya bersama teman kelompoknya masing-masing ya. Jangan lupa ditaruh namanya, nama kelompok, ketua kelompok dan anggota. Dikerjakan dengan teliti ya. Dikerjakan tetap dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompok. Baik. Ini kelompok matahari. Ketua kelompoknya atas nama Elsa Amelia ya. Anggotanya Juliana ya, Insani Arifin, Sulaiman. Sulaiman mana Sulaiman? Ya. Dera Saputra mana? Ya. Silakan berdiskusi ya dengan baik ya. Silakan didiskusikan bersama kelompok. Selanjutnya kelompok Melati. Ya. Ketua kelompoknya siapa? Afrianka Ayusari. Anggota kelompoknya Sapani Regita. Mana Sapani Regita? Saskia Konita. Mana Saskia Konita? Selanjutnya Rizky Mulyanti Terima. Silakan ya didiskusikan. Jangan lupa nama kelompoknya ditaruh di LKS-nya, ketua anggota ya. Tugasnya ya ada tumbuhan, habitat dan cara beradaptasi. Kelompok B Kamboja ya. Ketuanya atas nama ya Guntur Usni. Anggotanya Pasa ya. Pasa pertama mana Pasa? Reza Fahmi mana? Ya. Muhammad Selamet. Oh, ya. Silakan ya berdiskusi ya bersama teman kelompoknya. Ya, selanjutnya kelompok bunga anggrek ya. Ketua kelompoknya atas nama Indah Lestari. Mana Indah Lestari? Oh, anak cantik ini. Selanjutnya Tera. Ya, Tera ya. Arya Karya mana? Alir Yanza mana? Ya. Tetap diskusi ya dengan teman kelompoknya. Perhatikan gambar tumbuhannya ya. Tumbuhan, terus habitat dan cara beradaptasinya. Ya. Tetap diskusikan ya. Diskusikan. Dan diskusi dengan anggota kelompoknya. Diskusi dengan baik ya. Berburu nilai tanggung jawabnya, pedulinya, dan santun. Bagaimana? Ada kendala? Ada masalah? Ya, mantap kelompok latih ya. Kita diskusi ya bersama kelompoknya.
kelompok Kamboja ya. Ada masalah kelompok Kamboja? Ya, tetap diskusikan ya. Diskusikan sama ketua kelompoknya, sama anggotanya ya. Tidak boleh isi sendiri-sendiri ya. Didiskusikan. Kelompok anggrek, ada masalah kelompok anggrek? Tidak ada. Belum selesai ya, dikerjakan dengan baik ya. LKS-nya ada 5 nomor ya. Perhatikan nama tumbuhannya, habitatnya, dan cara beradaptasi. Bagus ya, tetap diskusikan ya. Tetap diskusikan bersama ya, anggota kelompoknya ya. Diskusikan ya. Rasa diskusikan dengan temannya ya. Sampai juga diskusikan dengan ketua dan anggota kelompoknya. Kita diskusikan ya. Kelompok matahari, ada masalah? Tidak ada. Ya masih ya, tinggal sebentar ya. Oh ya, tinggal buka nomor ya. Kelompok Kamboja ada masalah? Tidak ada ya. Masih ya kerjakannya. Perhatikan nama tumbuhannya, habitatnya, dan cara beradaptasinya.
Kelompok anggrek, ada masalah? Tidak ada. Tetap diskusikan ya. Kelompok Kamboja, ada masalah? Bagus ya. Selanjutnya kelompok Melati, ada masalah? Ya, bagus. Selanjutnya kelompok Matahari, ada masalah? Baik ya. Kelompok anggrek sudah selesai? Kelompok Kamboja sudah selesai? Kelompok Melati sudah selesai? Kelompok Matahari sudah selesai? Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Ya. Sudah selesai semuanya? Ya, untuk masih semangat? Bapak Ibu guru tes sekali lagi kelompok semangat. Baik ya. Jadi sudah selesai semuanya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita, hasil kelompok masing-masing ya. Sekarang Pak Guru tawarkan ya, siapa di antara kelompok Matahari, kelompok Melati, kelompok anggrek dan kelompok Kamboja untuk tampil lebih awal ya. Pak Guru tawarkan. Siapa yang mau tampil lebih awal? Oh ya, ya hebat ya. Dari kelompok Matahari, bukan dari kelompok Matahari. Ya, yang mau tampil urutan kedua, Pak Guru tawarkan. Ya, kelompok Melati, ya aku tampil dulu. Ya, yang mau tampil urutan ketiga. Oh ya, kelompok anggrek, aku tampil untuk kelompok anggrek. Urutan ketiga ya. Selanjutnya kelompok Kamboja akan tampil urutan keempat atau yang terakhir. Ya, aku tampil untuk kita semuanya. Baik ya. Selanjutnya ya, kita persilakan kepada kelompok Matahari untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan ya. Sebelumnya, kelompok fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia, satu ketua kelompok, dan perkenalkan nama anggota kelompok saya, Juliana Insani Arifin, Ya. Sulaiman,
menggunakan daunnya yang lebar dan tipis untuk menyerap sinar matahari dan teratai memiliki rongga di batangnya sehingga dapat mengapung di air. 3. Tumbuhan kaktus. Habitatnya di daratan. Cara beradaptasi memiliki duri yang berperan penting untuk memperlambat proses penguapan air dan menyimpan air di dalam batangnya sehingga dapat bertahan hidup. 4. Tumbuhan kangkung. Habitatnya di air. Cara beradaptasi menyesuaikan diri dengan memiliki rongga udara di batang dan daun sehingga kangkung dapat bernapas dan hidup di air. 5. Tumbuhan pohon jati. Habitat di daratan. Cara beradaptasi mengumpulkan daun pada suhu tinggi saat musim kemarau sehingga dapat menutupi akarnya dari penguapan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, sebenarnya kita bawa tangan dulu untuk teman kita yang kelompok matahari ya. Ya, tadi ya teman anak-anak sekalian sudah mendengarkan ya hasil presentasi dari kelompok matahari ya. Dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok matahari ini ya. Apakah di antara anak-anak sekalian dari kelompok Melati, dari kelompok Kamboja atau dari kelompok Anggrek, adakah yang kurang jelas atau yang mau bertanya atau yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompok matahari? Ya, ya, dipersilakan. Ya, oh ya, dari kelompok Melati mau bertanya atau mau menanggapi? Bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanka Aisari, saya dari kelompok Melati. Saya ingin bertanya, Ya, silakan. kenapa kangkung banyak hidup di air? Ya, kenapa kangkung hidup di air? Sebelum dijawab tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya, bisa langsung menjawab? Bisa? Ya, silakan. Jika hidup di darat, lama-kelamaan akan layu dan mati. Ya, jika hidup di darat, jawaban dari kelompok matahari ya, lama kelamaan akan mati. Ya, terima kasih untuk kelompok matahari ya. Selanjutnya dari kelompok yang lain, dari kelompok Kamboja atau kelompok Anggrek, ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Ya, dari kelompok Kamboja terlebih dahulu. Mau bertanya atau mau menanggapi? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Pratama. Saya ingin bertanya, mengapa pohon jati menghidupkan daunnya? Ya, mengapa pohon jati menghidurkan daunnya? Ya, tepuk tangan dulu untuk ada bahasa pertama. Ya, bisa langsung dijawab? Silakan. Agar dapat menutupi akarnya dari penguapan. Ya, jawabannya agar bisa menutupi akarnya dari penguapannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari. Ya, selanjutnya ada yang menanggapi atau mau bertanya yang lain? Oh ya, silakan dari kelompok Anggrek. Mau bertanya atau mau menanggapi? Ya, mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Hari, saya dari kelompok Anggrek. Ingin bertanya, Ya, silakan. mengapa kaktus memiliki duri? Ya, mengapa kaktus memiliki duri? Ya, sebelumnya kamu tahan dulu untuk ada Inga ya. Ya, bisa langsung dijawab oleh kelompok matahari? Oh, silakan. Kaktus berperan penting untuk memperlambat proses penguapan air. Ya, berperan penting untuk memperlambat proses penguapan air. Ya, kamu tahan dulu untuk kita semuanya. Nah, jawaban yang sangat bagus sekali ya. Ya, dari ya sudah 3 pertanyaan ya. Ada yang kurang jelas, ada apa yang disampaikan oleh kelompok matahari? Ada yang mau menanggapi lagi? Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada? Clear? Nah, selesai? Oke, kita mulai dulu untuk kelompok matahari. Ada yang mau bertanya? Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulang sekali lagi untuk kelompok matahari.
namanya kelompok melatih. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok melatih. Ya. Ya, yang kelompok lain perhatikan ya. Mohon memperhatikan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aprianka Aisari selaku ketua kelompok. Perkenalkan nama kelompok saya. 1. Rizky Mulen Putri. 2. Sapamiri kita. 3. Saskia Pamuta. Tumbuhan lidah buaya, habitat di darat. Cara beradaptasi, mengembangkan daun yang tebal dan berdaging. Tumbuhan teratai, habitat di air. Cara beradaptasi, menggunakan daun yang lebar dan tipis. Tumbuhan kaktus, habitat di air di darat. Cara beradaptasi, memiliki duri yang berperan penting untuk memperlambat proses penguapan air. Tumbuhan kangkung, habitat di air. Cara beradaptasi, memiliki rongga udara dalam batang atau pada daun. Tumbuhan pohon jati, habitat di darat. Cara beradaptasi, tumbuhan mengumpulkan daun pada suhu tinggi saat musim kemarau. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apakah teman-teman ingin bertanya? Ya, beda tepuk tangan dulu untuk kelompok melatih. Ya, dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok melatih, apakah di antara kelompok matahari, kelompok Kamboja, atau kelompok anggrek ada yang kurang jelas atau ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oh ya, silakan dari kelompok matahari, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana. Nah, silakan. Mengapa kaktus memerlukan duri? Ya, mengapa kaktus memerlukan duri? Atau kenapa kaktus kenapa tidak memerlukan yang lain maksudnya ya? Jadi dia memerlukan duri. Ya. Dari kelompok melatih, apakah langsung bisa menjawab? Silakan. Yang lain perhatikan jawaban temannya ya. Untuk memperlambat proses penguapan air. Ya, untuk memperlambat proses penguapan air. Ya, tepuk tangan dulu biar proses penguapan kita. Dari kelompok matahari dan teman-teman dari kelompok melatih. Ya, ada yang bertanya lagi atau yang mau menanggapi? Ya, silakan dari kelompok Kamboja. Nah, mau menanggapi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Rusni dari kelompok Kamboja. Saya ingin menanggapi. Ya, silakan. Saya bisa bertahan hidup. Ya, jawabannya supaya bisa bertahan hidup. Dengan adanya duri pada pohon apa tadi? Kaktus ya, agar bisa bertahan hidup. Ya, tepuk tangan dulu untuk Anda Guntur Rusdi. Ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya kembali? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Masih ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok matahari ada yang mau bertanya? Ya, cukup. Dari kelompok anggrek ada yang mau bertanya? Ya, ketuanya ada yang bertanya? Anggotanya juga? Oke. Dari kelompok Kamboja ada yang mau bertanya lagi? Jelas semuanya? Baik, jelas. Silakan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita dari kelompok melatih. Ya, silakan. Ya. Masih semangat? Masih semangat? Kelompok semangat. Masih tetap fokus? Coba pemberikan sekali. Tetap fokus. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita dari kelompok anggrek yang akan tampil untuk urutan ketiga.
lain perhatikan ya. Perhatikan temannya dari kelompok anggrek akan mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya kelompok lainnya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok anggrek. Perkenalkan, nama saya Ida Lestari selaku ketua kelompok. Perkenalkan anggota kelompok saya pertama Zera Dwi Handika, kedua Aib Fitriana, ketiga Arya Zakaria. Ya, Arya Zakaria. Ya. Tumbuhan pertama lidah buaya, habitatnya di darat. Cara beradaptasi, mengembangkan daun yang tebal dan berdaging, melihat rintik serta menutup sel spermata pada siang hari. Tumbuhan kedua teratai, habitatnya di air. Cara beradaptasi, menggunakan daunnya yang lebar dan tipis. Tumbuhan ketiga kaktus, habitatnya di darat. Cara beradaptasi, memiliki duri yang berperan penting untuk memperlambat proses penguapan air. Tumbuhan keempat, kangkung, habitatnya di air. Cara beradaptasi, menyesuaikan diri dengan memiliki rongga udara di batang dan daun. Tumbuhan kelima, pohon jati, habitatnya di darat. Cara beradaptasi, tumbuhan menundukkan daunnya pada suhu tinggi pada musim kemarau. Demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ya, sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk teman kita dari kelompok anggrek. Ya, tadi ya teman kita, teman kalian telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dari kelompok anggrek ya. Dari kelompok matahari, dari kelompok melati dan kelompok Kamboja, apa yang telah disampaikan oleh kelompok anggrek tadi? Apakah ada yang kurang jelas atau yang mau bertanya? Ya, silakan dari kelompok Kamboja mau bertanya atau menanggapi? Bertanya, Pak. Ya, mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, mengapa teratai mempunyai daun yang tipis dan lebar? Ya, mengapa teratai memiliki daun yang tipis dan lebar? Ya, ya. Sudah didengar ini ya pertanyaannya? Ya, sudah bisa langsung dijawab? Ah, ya, silakan. Yang lain perhatikan ya. Agar dapat menyerap sinar matahari. Ya, jawabannya agar bisa menyerap sinar matahari. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita semuanya. Ya, ya. Sudah dari kelompok Kamboja, ada yang perwakilan dari kelompok matahari atau kelompok melati? Ya, dari kelompok melati silakan ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Afrianka Alisari, saya dari kelompok Melati. Mengapa lidah buaya memiliki daun yang lebar dan tipis? Ya, mengapa lidah buaya memiliki Daun daun yang yang tebal dan berdaging. daun yang tebal dan berdaging ya? Sudah bisa dijawab atau tunggu waktu dulu? Hah? Oh ya, bising-bising dulu. Ya, bising-bising dulu. Oh ya, sudah? Silakan. Agar bisa bertahan hidup. Ya, agar bisa bertahan hidup. Ya, ada yang lain yang mau menanggapi? Ya, dari pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok melati. Ya, dari kelompok matahari ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Bukan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya atau mau menanggapi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia. Saya ingin bertanya, bagaimana kaktus dapat bertahan hidup? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kaktus bisa bertahan hidup? Ya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak kelompok matahari ya, ketua kelompok Elsa Amelia. Tepuk tangan dulu semuanya. Bisa langsung dijawab? Oh, silakan. Memiliki duri yang berperan penting untuk memperlambat proses penguapan air. Ya, memiliki duri yang berperan penting untuk memperlambat proses penguapan air. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ada yang kurang jelas? Jelas semuanya? Sudah dapat diterima
Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok Kamboja. Silakan. Kalau Mas Lemas ini tidak ada semangatnya, bapak semangat. Terima kasih. Silakan dari kelompok Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Ya, kami. yang lain perhatikan ya. Nama kelompok Bunga Kamboja. Perkenalkan, nama saya Tutu Rusdi selaku ketua kelompok. Nama anggota kelompok Reza Fahmi, Pasal Pratama, Ya, Muhammad Slamet Riyadi. ya, bagus. Tumbuhan lidah buaya, habitat hidup di darat. Cara beradaptasi mengembangkan daun yang tebal dan berdaging melipat dinding. Ya, perhatikan ya, kelompok yang lainnya. Pada daun pada siang hari. Tumbuhan teratai, habitat hidup di air. Cara beradaptasi menggunakan daun yang lebar dan tipis. Tumbuhan kaktus, habitat hidup di darat. Cara beradaptasi memiliki duri yang berperan penting untuk memperlambat proses penyerapan air. Tumbuhan kampung, habitat hidup di air. Cara beradaptasi menyesuaikan diri dengan memiliki rongga udara di batang dan daun, sehingga kangkung bisa bernapas dan hidup di dalam air. Tumbuhan pohon jati, habitat hidup di darat. Cara beradaptasi tumbuhan menggugurkan daun pada suhu tinggi saat musim kemarau. Demikian tadi hasil presentasi kami, teman-teman. Saya mau bertanya. Ya, kemudian untuk kelompok Kamboja. Kemudian untuk Kamboja. Kemudian untuk kelompok Kamboja. Sekali lagi. Semangat. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ya, kelompok Kamboja membacakan hasil presentasinya. Dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok Kamboja, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan dari kelompok Matahari. Ya, sebutkan namanya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Media. Saya dari kelompok Matahari ingin bertanya, bagaimana cara kamu dapat mengapung di air? Ya, bagaimana cara kangkung dapat mengapung di air? Ya, bisa langsung dijawab? Bisa. Nah, silakan. Karena memiliki rongga-rongga di batangnya. Ya, karena memiliki rongga-rongga di batangnya. Ya, udah dulu untuk teman-teman kita dari kelompok Matahari dan kelompok Kamboja ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi atau yang mau menanggapi? Ya, silakan dari kelompok Anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya dari kelompok Anggrek ingin bertanya, Ya, silakan. mengapa teratai daunnya lebar dan tipis? Mengapa teratai daunnya lebar dan tipis? Ya, ya silakan berdiskusi di sama ngomongnya. Ya, sudah bisa? Sudah bisa dijawab? Ya, bisa? Silakan. Ya, silakan. Ya, berdiskusi dulu. Bisa. Ya. Baik, sip. Ya, berdiskusi dulu ya. Sudah? Sudah. Silakan. Supaya bisa mengapung di air. Ya, supaya bisa mengapung di air. Ya, ada yang bisa menanggapi lagi pertanyaannya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmiya. Saya dari kelompok Matahari ingin menanggapi. Daun teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk menyerap sinar matahari. Ya, daun yang tipis untuk menyerap sinar matahari pada daun teratai. Ya, bongkar dulu untuk teman kita ya. Dari kelompok Matahari kita ya. Ya, selanjutnya ada yang mau menanggapi atau mau bertanya lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Dari kelompok Melati mau bertanya atau menanggapi? Bertanya. Oh, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanka Alisari dari kelompok Melati. Ya, Mengapa kaktus memiliki duri? ya, mengapa kaktus memiliki duri? Sudah bisa langsung jawab? Oke, silakan. Bisa juga anggota kelompoknya. Ya, tidak harus ketua kelompoknya. Agar bisa memperlambat proses
penguapan air. Iya, agar bisa memperlambat proses penguapan air. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok-kelompoknya. Ya, sudah? Sudah selesai? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada permasalahan lagi? Nah, clear? Dapat diterima? Oke, silakan dari kelompok kemudian. Demikian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kemudian. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Ya. Baik kan? Baik anak-anak sekalian, dari apa yang sudah kita lakukan ya, kita sudah pelajari pada hari ini, baik melalui videonya, baik melalui diskusinya, apa yang bisa anak-anak bisa kumpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Oh, silakan. Ada Elsa Amelia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia. Saya dari kelompok matahari. Ingin menyimpulkan dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui cara-cara beradaptasi tumbuhan yang hidup di air dan di darat. Ya, tepuk tangan dulu ya. Untuk Elsa Amelia, ya, ada yang lain? Jadi kita ya, ada yang lain lagi? Ya, dari kelompok kemudian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikurisni dari kelompok Papua. Saya mau menyimpulkan. Ya, silakan. Semua tumbuhan memiliki cara beradaptasi yang berbeda-beda. Iya, semua tumbuhan memiliki cara beradaptasi yang berbeda-beda. Tepuk tangan dulu untuk anak Victor ini. Ya, dari kelompok melati. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanka Alisari. Saya dari kelompok Melati. Kita dapat mempelajari atau mengetahui tumbuhan, habitat, dan cara beradaptasi. Ya, terima kasih ya. Kita ada Aprianka ya. Tepuk tangan dulu untuk nanti semua. Ya, baik ya. Dari pembelajaran ini ya, sekalian, kita dapat mengetahui ya cara tumbuhan beradaptasi ya, dan kita dapat mengetahui habitat tumbuhan ya, baik yang ada di air, di tempat yang lembab dan di darat. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa tumbuhan itu ya memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Paham semuanya? Ya. Mana semangatnya? Tolong semangat. Ya, baik ya, anak sekalian, dari pembelajaran kita tadi Pak Guru mau bertanya, ya, dari video yang sudah kita tonton atau mau ditampilkan, masih ingat dengan pohon jati? Masih. Ya, pohon jati itu bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Tidak menyesuaikan daunnya. Kalau misalkan tumbuhan kaktus dengan cara apa? Iya. Kalau misalkan tumbuhan kangkung, ya memiliki rongga. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Terima kasih. Semuanya sudah jelas? Dari video yang sudah ditampilkan? Dari diskusi yang sudah kita lakukan? Sudah jelas semuanya? Baik, sekarang Pak Guru akan membagikan ya untuk anak-anak untuk mengerjakan tugas ya. Tugas dalam bentuk pilihan ganda ya. Nanti anak-anak akan mengerjakannya masing-masing ya. Jadi masing-masing anak-anak akan mengerjakan tugas pilihan ganda ya.
Ya. Siap untuk mengerjakan tugasnya? Baik ya. Sekarang Bu Guru bagikan ya. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Perhatikan namanya ya, nama siswanya, kelas per semesternya ya. Nah. Ada berapa nomor? 5. Sekali lagi ada berapa nomornya? 5. Bentuknya pilihan kah? Ganda. Nah, pilihannya ada A, B, Y, dan D ya. Dipilih jawaban yang dianggap paling benar. Diteliti soalnya. Ya, diteliti soalnya. Ditulis namanya. Ya, ditulis namanya ya. Tulis nama, tulis kelas semesternya ya, dan perhatikan dengan baik ya. Perhatikan soalnya baik-baik ya. Perhatikan tugasnya dengan baik ya. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Jangan sampai terkecoh ya. Soalnya jelas? Jawabannya kurang jelas ya. Silakan diteliti kembali. Masih bagus untuk Rusni ya. Ya, silakan ya, diperhatikan ya. Diperhatikan soalnya dengan baik ya.
Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, silakan tugasnya dikumpulkan. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Lagi kelompok semangat. Sekali lagi belum mendengar ya. Lagu anti bully satu lagi ya. 1, 2, 3, mulai. Jadi pembelajaran kita pada hari ini ya akan kita akhiri. Namun untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membicarakan tentang manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk menambah kecintaan kita terhadap daerah kita, Tanah Samawak, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Ya, siapa di antara anak-anak yang mau membantu Pak Guru untuk memimpin lagu daerahnya? Ya, silakan anak-anak Guntur Rusdi. Kamu tangan dulu untuk Guntur Rusdi. Lagu apa? Judulnya? Ya, Opio Dode. Yang semangat ya? Oke, 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak Guntur Rusdi. Baik, sekalian ya, sebelum kita pulang ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ya kita diberikan keselamatan ya, keselamatan dari sekolah sampai ke tujuan kita, sampai ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Silakan kepada anak-anak Guntur Rusdi untuk memimpin doa. Lipat tangan dan bersepeda. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Maliki
Silakan terlebih dahulu kelompok matahari ya. Selanjutnya kelompok melati.